wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Melani Ivana dengan NIM 053608557 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara dan dari UPJJJ Universitas Terbuka Malang. Hari ini saya bikin video untuk memenuhi tugas tutorial 2 dari mata kuliah Administrasi Perkantoran dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Amalia Rahmadani Ilham. Langkah selanjutnya yaitu saya harus menjawab soal-soal yang sudah diberikan oleh dosen saya, yaitu sebagai berikut. Soal nomor 1. Menurut saudara, bagaimanakah tipe kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dikaitkan dengan tipe-tipe kepemimpinan yang sudah Anda pelajari? Berikan contoh spesifik dari pendapat saudara yang mendukung penilaian tersebut. Jawaban soal nomor 1. Tipe kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menurut saya, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat dikaitkan dengan beberapa tipe kepemimpinan yang telah dipelajari, yaitu kepemimpinan transformasional yang dikombinasikan dengan unsur konsultatif dan kadang-kadang menunjukkan sisi otokratis dalam mengambil keputusan strategis. Kepemimpinan transformasional, Prabowo dikenal memiliki visi besar ke depan dalam upaya mengatasi masalah nasional. Ia berusaha menginspirasi dan memotivasi aparat dan masyarakat dengan menyajikan gambaran nyata mengenai kondisi sosial ekonomi. Misalnya, penekanannya pada pengurangan kesenjangan sosial dan kemiskinan. Dalam beberapa kesempatan seperti yang termuat dalam artikel di Republika Online, beliau secara terbuka mengungkapkan realitas bahwa bangsa perlu diukur dari kesejahteraan lapisan terbawah, bukan hanya capaian di puncak piramida sosial. Pendekatan ini mencirikan kepemimpinan transformasional yang tidak sekedar menjalankan perintah, tetapi juga menggerakkan perubahan melalui inspirasi dan pemberdayaan. Kepemimpinan konsultatif. Selain misi transformasional, Prabowo juga sering menunjukkan karakter konsultatif dengan mengajak dialog dan mengonsultasikan kebijakan dengan tokoh-tokoh senior. Misalnya, dalam masa transisi dan perumusan kebijakan strategis, terdapat testimoni bahwa beliau tidak segan untuk meminta saran kepada mantan presiden seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan bahkan mengapresiasi kepemimpinan pendahulunya. Keterbukaan untuk berdiskusi ini mengindikasikan bahwa ia menekankan pentingnya masukan dari berbagai pihak guna membentuk kebijakan yang inklusif dan berakar pada realitas di lapangan. Unsur otokratis. Meski demikian, dalam situasi tertentu, terutama dalam mengambil keputusan di bidang pertahanan atau saat menghadapi krisis, Prabowo kerap mengambil keputusan secara tegas dan cepat. Hal ini menunjukkan adanya sisi otokratis di mana otoritas dan keputusan tersebut diperlukan untuk respon yang cepat dan tegas. Sebagai contoh, dalam penanganan isu-isu strategis nasional, Prabowo tidak hanya menyusun arah kebijakan berdasarkan data statistik dan analisis kondisi sosial, tapi juga mengadakan forum konsultasi dengan para pejabat senior untuk mendapatkan masukan yang komprehensif. Kombinasi pendekatan inilah yang menurut saya merupakan cerminan dari kepemimpinan modern yang adaptif terhadap dinamika internal dan eksternal negara. Soal nomor 2. Di kantor terdapat berbagai jenis formulir yang digunakan untuk keperluan administratif, operasional, dan manajerial. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mempengaruhi hampir semua aktivitas kantor. Salah satu dampaknya adalah pembuatan formulir secara elektronik. Jawaban soal nomor 2. Formulir kantor berbasis elektronik. Untuk keperluan administratif dan operasional di kantor, saya telah membuat sebuah formulir elektronik yang menggunakan Google Form. Formulir ini dirancang sesuai dengan kaidah dalam proses pembuatan formulir menurut BMP yang telah dipelajari, antara lain struktur yang jelas dan rapi, formulir yang menyertakan judul, petunjuk pengisian, dan pembagian
bagi yang sesuai dengan jenis informasi, misalnya data identitas, detail permohonan, dan kolom komentar. Bahasa yang sederhana dan formal, memastikan setiap instruksi dan pertanyaan menggunakan bahasa yang baku, jelas, dan mudah dipahami oleh seluruh pegawai. Kemudahan akses dan pengisian. Formulir dirancang agar dapat diakses melalui perangkat apapun dan responsif, serta disertai opsi validasi data agar informasi yang masuk akurat. Kesesuaian dengan PMP. Mengacu pada PMP yang menekankan kejelasan, kelengkapan, serta kecukupan informasi. Formulir ini menyertakan kolom untuk lampiran dokumen bila diperlukan dan tempat tanda tangan elektronik sebagai bukti sertifikasi. Soal nomor 3. Jelaskan syarat-syarat kualitas laporan yang baik berdasarkan PMP yang sudah Anda pelajari. Jawaban soal nomor 3. Menurut BPM dan beberapa referensi administrasi perkantoran, laporan yang baik harus memenuhi beberapa syarat kualitas berikut. 1. Relevan. Laporan harus menyajikan informasi yang berkaitan langsung dengan tujuan penyusunan dan kebutuhan penerima laporan. Informasi yang tidak relevan akan mengurangi efektivitas laporan. 2. Akurat. Data dan informasi yang disajikan mesti benar dan bebas dari kesalahan faktual. Keakuratan informasi sangat penting untuk membangun kepercayaan dan dasar pengambilan keputusan yang tepat. 3. Tepat waktu. Laporan harus disusun dan disampaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Informasi yang terlambat dapat mengurangi nilai guna laporan dalam mendukung pengambilan keputusan. 4. Lengkap. Seluruh data dan aspek yang dibutuhkan untuk memahami masalah atau kinerja harus dijelaskan secara utuh sehingga laporan tidak menimbulkan interpretasi yang salah. 5. Jelas dan mudah dipahami. Penyusunan laporan harus menggunakan bahasa yang lugas dan sistematis, dilengkapi dengan visualisasi bila perlu untuk memudahkan pemahaman pembaca. 6. Tersusun dengan rapi. Format, tata letak, dan struktur laporan perlu diatur dengan baik agar alur informasi dapat diikuti dengan mudah dan profesional. 7. Objektif dan tidak bias. Laporan harus bersifat netral dan memberikan gambaran yang benar atas situasi tanpa keberpihakan, sehingga dapat dijadikan dasar analisis yang kredibel. Syarat-syarat tersebut merupakan standar penting dalam penyusunan laporan yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan di lingkungan organisasi. Kesimpulan dari penjabaran di atas, terlihat bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menggabungkan unsur transformasional, konsultatif, dan autokratis, sebuah kombinasi yang memungkinkan beliau memimpin dengan visi besar serta kemampuan untuk melakukan keputusan tegas saat diperlukan. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi mendorong adopsi formulir elektronik yang sesuai dengan standar PMP, dan laporan yang baik harus memenuhi prinsip keakuratan, relevansi, ketepatan waktu, kelengkapan, keteraturan, kejelasan, serta objektivitas. Masing-masing aspek tersebut memegang peran penting dalam upaya meningkatkan efektivitas manajemen dan administrasi di instansi pemerintahan maupun swasta.